Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fevrida Rahmi, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama Ibu Ayu Aprilia. Beliau adalah guru PKWU di kelas 10 di SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Frida. Apa kabarnya hari ini, Bu Ayu? Alhamdulillah kabar baik, Ibu. Alhamdulillah ya, Bu. Nah, hari ini kita akan mengadakan percakapan terobservasi ya, Bu. Baik, Ibu. Nah, sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu Ayu lakukan di dalam kelas atau sebelum kita melakukan supervisi di kelas Ibu ya. Baik, Ibu. Nah, adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi ya sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri. Nah, sehingga memberikan pembelajaran terbaik bagi murid di sekolah kita. Oke, ada beberapa pertanyaan ya Bu yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Nah, yang pertama itu terkait dengan tujuan dari pembelajaran Ibu. Kira-kira apa tujuan yang akan Ibu capai? Terima kasih atas pertanyaannya, Ibu Frida. Untuk tujuan pembelajaran dalam mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan ini ada 3 tujuan yang ingin saya capai. Yang pertama, siswa dapat memahami dan mengerti mengenai apa itu makanan awetan Nusantara dari segi hewani serta nabati. Yang kedua yaitu siswa dapat mengerti cara-cara pengawetan dari olahan tersebut. Nah, untuk kemudian dipraktekkan, Ibu. Yang terakhir yaitu mengajak siswa agar lebih aktif dalam melestarikan atau memperkenalkan produk olahan awetan Nusantara khususnya dari segi hewani seperti itu, Ibu. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ya. Nah, sekarang bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu observasi? Baik, terima kasih sebelumnya atas pertanyaan yang kembali diajukan, Ibu. Untuk area pengembangan yang ingin saya capai yaitu dari segi keterampilan dan juga pengetahuan ya, Ibu. Karena 2 pengembangan tersebut sangat vital menurut saya dan siswa harus menguasainya sebagai umpan balik pemahaman di mata pelajaran seperti itu, Bu. Dari segi pengembangan pengetahuan saya biasanya meminta siswa untuk merangkum. Setelah itu brainstorm atau setelahnya saya ajukan beberapa pertanyaan secara langsung untuk menguji pemahaman mereka dari apa yang mereka tulis, Ibu. Selanjutnya dari segi keterampilan, untuk segi keterampilan sendiri biasanya akan ada sesi presentasi, Ibu. Sebelum itu saya terkadang akan bagi kelompok sesuai dengan nilai tugas mereka masing-masing seperti itu, Ibu. Gitu ya. Jadi Ibu ada 2 aspek ya, 2 aspek pengembangan yaitu pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Nah, saya ingin dengar Bu, bagaimana rancangan pembelajaran Ibu di kelas? Nah, mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya ataupun metode pembelajarannya. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Ibu atas pertanyaannya. Untuk strategi pembelajaran sendiri, saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan sosial emosional. Dan model pembelajarannya sendiri yaitu PBL atau Project Based Learning. Karena PKWU sendiri merupakan mata pelajaran yang harus ada bukti nyatanya Bu atau hasil dari karya anak-anak itu sendiri. Dan untuk metodenya tentunya karena mereka berkelompok dan fokus group discussion, ya tentu saya menggunakan diskusi Ibu seperti itu. Oke, jadi Ibu rencana pembelajarannya itu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional ya. Oke. Untuk menggunakan modelnya Ibu menggunakan metode PBL dan juga metodenya itu Ibu diskusi kelompok ya, dan mungkin tanya jawab nantinya ya. Oke. Nah, bagaimana media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas? Baik Ibu, terima kasih. Untuk media pembelajarannya sendiri seperti pada umumnya ya Bu, di sekolah-sekolah lain juga ketika kita ingin presentasi tentunya harus disediakan proyektor, kemudian laptop, kemudian saya menggunakan buku paket prakarya tentunya sebagai pedoman, LKPD, dan juga konten atau biasanya PowerPoint seperti itu. Ya, jadi
Lalu kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut ya? Di hari apa, kelas berapa, dan jam keberapa? Untuk hari ini pembelajaran PKWU ada di kelas 10 ya Bu, pada pukul 12.50 sampai 14.15 di jam 7 dan di jam ke-7 dan ke-8. Baik, jadi hari ini jam ke-7 8 di kelas 10 ya. Jadi saya akan datang ke kelas Ibu, saya akan melakukan supervisi, dan saya juga akan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu. Baik Ibu. Nah, setelah Ibu lakukan kegiatan observasi, nanti kegiatan kita adalah percakapan terakhirnya, yaitu pasca observasi yang akan didampingi oleh pengajar praktik. Baik. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kali ini? Baik, terima kasih Bu. Dari percakapan yang kita lakukan di pra-observasi ini membantu saya untuk berpikir ke depannya Bu, supaya lebih mengembangkan metode atau strategi yang saya gunakan dalam pembelajaran, serta media apa saja yang seterusnya akan saya gunakan untuk menyukseskan KBM, begitu Bu. Ya, baik, kalau begitu terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbicara ya, berbincang-bincang dengan saya di percakapan praobservasi. Nah, kita akan bertemu nanti di kelas ya Bu untuk melakukan observasi. Demikianlah percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi dan pasca observasi. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Silakan ketua kelas disiapkan untuk berdoa. Baik semuanya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kalian pelajaran prakarya dan kewirausahaan ya, untuk materi olahan angkutan Nusantara. Baiklah, tujuan pembelajarannya ini adalah untuk mengajak kalian mengingat, mengelola, dan praktik apa saja olahan Nusantara yang ada di Indonesia dengan berbasis pengawetan, seperti itu ya. Baiklah, jika begitu Ibu absen dulu ya. Siapa yang hari ini tidak masuk? Siapa? Oke, berarti sisanya masuk ya. Banyak. Ada Bu, ada Mister. Oh, ada Mister. Baiklah, jika begitu ya. Sebelumnya Adrian Antayuda, kemudian Andi Nuraifah hadir, Aya Satiara, Cika, Clara hadir, Fauzia, Felin, oke, Huzaifah, Kakak, Kaila, Farel, Hadir. oke, Nebit, Nabila Wulandari, Naila, oke, Naura, Nayara, Nashwa Maharani, Nikesha, Olivia, Rogis, Safina, baik, Tasya. Oke. Sebelum itu masih semangat? Kalau gitu bilang semangat 3 kali. Jika memang semangat, semangat. Untuk menjadi pemuda dan juga pemudi yang berprestasi, maka kalian harus giat belajar. Hari ini kita akan belajar tentang olahan awetan Nusantara. Oke. Sebelum itu Ibu sudah bagi kelompok ya. Jadi kalian akan presentasi. Untuk kelompok pertama yang presentasi yaitu yang olahannya ikan asin ya. Ibu persilakan yang presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok keasinan. Perkenalkan diri dulu ya.
ada. Saya Kusya Balkis Khairani. Saya Madi Saputra. Saya Muhammad Nabil Fikar. Dan tentu saja ada dua orang yang tidak masuk hari ini, yaitu Kaila Putih dan MVP. Pertama, mari kita memulai slogan kita dulu. Ikan asin. Sekali asin, tetap asin. Adalah materi dari kami. Oke, yang pertama yang akan dibahas yaitu latar belakang. Makanan awetan hewani adalah makanan yang berasal dari bahan hewani yang telah diproses untuk diawetkan dengan bahan alami atau kimia. Proses pengawetan ini bertujuan untuk memperpanjang daya simpan makanan agar dapat dikonsumsi dalam jangka waktu yang lebih aman. Selanjutnya ada definisi ikan asin. Ikan asin adalah bahan makanan yang terbuat dari daging ikan yang diawetkan dengan menambahkan banyak garam. Yang berasal dari Kabupaten Rembang, dengan metode pengawatan ini, daging ikan yang biasanya membusuk dalam waktu singkat dapat disimpan di suhu kamar untuk jangka waktu berbulan-bulan, walaupun biasanya harus ditutup rapat. Cara membuat ikan asin. Ikan asin adalah makanan lezat yang populer di negeri. Moms bisa memperhatikan cara membuat ikan asin sendiri di rumah. Oke, Moms. Berikut ini cara membuat ikan asin. Disimak ya, Moms. Ya, Moms. Yaitu yang pertama, siapkan ikan asin. Yang kedua, bersihkan ikan. Yang ketiga, keringkan ikan. Yang keempat, menaburkan garam pada ikan tersebut. Yang kelima, jemur ikan. Keistimewaan ikan asin yaitu pertama, kelebihan dari ikan asin mengandung omega 3 yang cukup tinggi. Yang kedua, manfaat makan ikan asin menjaga kesehatan tulang dan gigi, mencegah anemia, memenuhi kebutuhan protein harian, menyediakan energi bagi tubuh, membantu meningkatkan sistem imun tubuh. 3. Kandungan gizi ikan asin. Ikan asin kering mengandung energi sebesar 193 kilokalori, protein 42 gram, karbohidrat 0 gram, lemak 1,5 gram, kalsium 200 mg, fosfor 300 mg, dan zat besi 3 mg. Nah, ini ada beberapa foto dari ikan asin yang tentu saja semua orang tahu. Sekian dari presentasi kami. Bisa kita jawab? Silakan. Yang ingin bertanya boleh tunjuk. Saya Bu, Oke, silakan. mengapa kalian memilih ikan asin? Tentu saja, pertama-tama ikan asin memiliki ciri khas yang sendiri yang bisa diketahui oleh semua kalangan, tidak hanya oleh warga Indonesia, tapi bisa dari warga dari luar negeri juga. Nah, terus juga ikan asin itu memiliki rasa yang khas, yang identik. Nah, ada juga dalam packingan yang gampang untuk orang-orang beli. Gitu. Saya, Bu. Oke, silakan. Apa yang terkandung dalam ikan asin tersebut? Kandungan gizi dalam ikan asin itu ada 193 kilokalori, terus itu proteinnya ada 42 gram, karbohidratnya 0 gram, lemak 1,5 gram, kalsium 200 mg, fosfor 300 mg, dan zat besi 3 mg. Bu, saya juga ingin bertanya, Oh, ya, silakan. apa teknik pengawetan ikan asin? Yaitu ada dua cara. Yang pertama, penggaraman. Yang kedua, pengeringan. Oke, baiklah. Sekarang Ibu yang ingin bertanya kepada kalian ya. Jadi inovasi apa atau variasi apa yang ingin kalian kenalkan melalui olahan awetan ikan asin ini? Tentu saja untuk dari kelompok kami kita memiliki oleh 3 ide. Pertama adalah memiliki kemasan atau packing yang sangat unik dan bisa diketahui oleh semua orang. Yang kedua adalah menambahkan banyak rasa atau variasi seperti kita membuat ikan asin sambal hijau atau ikan asin sambal merah. Yang ketiga adalah melalui promosi dan marketing. Tentu saja dalam era digital ini kita harus memiliki promosi yang luar dan bisa diketahui oleh semua orang. Itu aja. 3. Baiklah, terima kasih atas jawabannya ya. Presentasi kalian cukup bagus. Slogannya sekali lagi, ikan asin Sekali asin, tetap asin. Oke. Baik, sekian dari presentasi kami. Kami mohon maaf tidak dapat ada pertanyaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, tadi teman kalian sudah presentasi ya salah satu makanan awetan Nusantara yang ada di Indonesia, yaitu ikan asin. Tadi apa teknik pengawetan dari ikan asin? Saya. Apa Fajar? Teknik kering dan teknik basah. Benar sekali, teknik pengeringan dan teknik basah. Oleh sebab itu, jangan dilupakan ya teknik-teknik yang mana digunakan untuk pengawetan. Seperti itu ya. Sebelumnya untuk kesimpulan pada pelajaran pada hari ini adalah kalian harus lebih memahami apa itu awetan Nusantara ya, termasuk produk-produknya. Nanti kalian kan praktik, sehingga kalian harus mengenal lebih dekat produk-produk yang akan kalian buat, termasuk produk awetannya. Kemudian untuk minggu depan ya, Ibu akan berikan tugas rangkuman kepada kalian. Kemudian juga akan ada latihan soal 10 esai ya, sehingga belajar di rumah. Semoga kalian minggu depannya bisa mengerjakan dengan baik. Semangat! Oke. Ibu rasa itu saja untuk pelajaran pada hari ini. Ibu cukupkan. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.